12 Agustus 2026, dalam satu serangan kilat, kelompok pasukan utara Rusia mencatatkan sejarah baru dalam taktik perang modern. Mereka tidak hanya merebut sebuah desa, mereka membuka gerbang pengepungan seluas 500 km persegi, memaksa Ukraina kehilangan posisi kunci di timur laut Kharkiv. Hari ini, kita bongkar strategi di balik operasi ini. Untuk memahami arti penting Vodianoe, kita harus mundur sejenak ke peta strategis kawasan Kharkiv. Sejak awal kampanye militer musim panas 2026, kelompok pasukan utara atau yang dikenal dengan nama Sandi Sever memiliki satu tujuan utama: mendorong garis pertahanan Ukraina sejauh mungkin dari perbatasan Rusia untuk menciptakan zona penyangga keamanan. Vodianoe bukan sekedar permukiman biasa. Terletak hanya beberapa kilometer dari Vovchansk, desa ini adalah posisi kunci yang menghubungkan jalur logistik Ukraina antara Kharkiv dan garis depan. Menguasai Vodianoe berarti memutus jalur pasokan dan membuka koridor untuk manuver pengepungan yang lebih besar. Pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia pada 12 Agustus mengkonfirmasi bahwa unit-unit Sever telah menyelesaikan pembersihan desa dari pasukan Ukraina. Namun, seperti yang akan kita lihat, ini hanyalah puncak gunung es dari sebuah operasi yang jauh lebih ambisius. Inilah mengapa peristiwa ini penting. Perebutan Vodianoe bukan tujuan akhir, melainkan sebuah batu loncatan. Ini adalah bagian dari operasi penjepit yang dirancang untuk mengepung ribuan tentara Ukraina di timur laut Kharkiv. Mari kita bedah elemen-elemen teknis dari operasi ini. Pertama, timing. Rusia melancarkan serangan ini di tengah malam, memanfaatkan kegelapan dan gangguan sistem pengintaian elektronik Ukraina. Ini adalah manuver klasik perang gabungan, kombinasi pasukan mekanis, artileri berat, dan unit pengintai drone. Kedua, komposisi pasukan. Kelompok Sever diketahui menggunakan brigade bermotor yang dilengkapi dengan tangki T-90M dan kendaraan tempur infanteri BMP-3. Yang menarik adalah penggunaan drone Lancet 3 dan Zala sebagai mata-mata di langit. Drone ini tidak hanya berfungsi sebagai pengintai, tetapi juga sebagai senjata loitering, menunggu dan menghantam sasaran bergerak seperti tangki dan howitzer Ukraina. Disinilah taktik Rusia menunjukkan keunggulannya. Mereka menggabungkan serangan darat konvensional dengan perang asimetris berbasis drone. Sementara unit mekanis maju di darat, drone-drone tersebut membersihkan jalan dengan menghancurkan pertahanan anti-tangki Ukraina. Ketiga, target spesifik. Pasukan Rusia tidak menyebar luas. Mereka memusatkan kekuatan pada satu titik, sebuah taktik yang sering disebut sebagai penetrasi korps. Dengan menekan pertahanan Vodianoe secara massal, mereka menciptakan celah yang kemudian diperlebar oleh unit lintas udara yang bergerak cepat di belakang garis Ukraina. Setelah menguasai Vodianoe, Rusia bergerak ke dua arah, utara menuju Olhikovka dan timur menuju Ustinovka. Menurut sumber militer Rusia, dalam waktu 48 jam, mereka telah berhasil maju sejauh 1 km di utara Ustinovka, membersihkan area seluas 10 km. Ini bukanlah serangan sembarangan. Ini adalah operasi penggilingan, digunakan untuk melemahkan cadangan Ukraina secara bertahap, sebelum pukulan akhir. Apa dampak dari kehilangan Vodianoe bagi Ukraina? Mari kita lihat secara berlapis. Tingkat taktis. Dengan jatuhnya Vodianoe, posisi Ukraina di Vovchansk menjadi terisolasi. Jalur pasokan utama melalui jalan raya T-2104 terputus, memaksa komandan Ukraina untuk mengalihkan logistik melalui rute yang lebih panjang dan lebih rentan. Ini meningkatkan waktu tempuh suplai hingga 12 jam, sesuai laporan dari Ukrazheliznytsia yang mencatat penundaan kereta logistik. Tingkat operasional. Area pengepungan yang terbentuk diperkirakan mencapai 500 km persegi, berpotensi menjebak 3 hingga 5 batalion Ukraina. Ini setara dengan sekitar 1.500 hingga 2.500 personil. Jika pengepungan menyempit,
Ukraina akan dihadapkan pada pilihan sulit, menembus dengan biaya tinggi, atau melakukan penarikan mundur yang terorganisir. Keduanya memiliki risiko besar. Tingkat strategis, perebutan Vodianoe dan kemajuan ke Olhikovka membuka koridor bagi Rusia untuk mengancam kota Kharkiv dari sisi timur laut. Meskipun masih jauh dari pusat kota, posisi ini memberi Rusia fleksibilitas untuk melancarkan serangan baru ke arah selatan, menuju Dnipro, atau memperkuat front Donbas. Presiden Zelensky sendiri telah mengakui bahwa kehilangan Donbas akan membuka peluang bagi Rusia untuk menyerang Kharkiv dan Dnipro. Rantai dampak global. Keberhasilan taktis ini juga mempengaruhi peta geopolitik. Di Eropa, negara-negara pendukung Ukraina mulai khawatir bahwa serangan ini menunjukkan efektivitas strategi Rusia di tengah kelangkaan misil Patriot di Ukraina. Beberapa analis memperkirakan bahwa tekanan ini akan mempercepat perundingan damai dengan posisi Rusia yang lebih kuat. Dan satu lagi, penggunaan drone FPV murah yang terbukti efektif menghancurkan tangki M1 Abrams dan Leopard buatan Barat telah memicu kekhawatiran di Pentagon dan NATO. Jika Rusia mampu mempertahankan dominasi udara taktisnya, bantuan kendaraan beranis Barat ke Ukraina mungkin perlu dievaluasi ulang. Jadi, mari kita rekap. Pertama, perebutan Vodianoe adalah bagian dari operasi pengepungan besar kelompok utara yang bertujuan menciptakan zona penyangga seluas 500 km persegi di timur laut Kharkiv. Kedua, taktik gabungan antara unit mekanis, drone Lancet dan artileri berat menunjukkan bahwa Rusia telah mengasah kemampuannya dalam perang modern, memanfaatkan teknologi murah untuk menghancurkan aset mahal lawan. Ketiga, konsekuensinya tidak hanya bersifat lokal. Jatuhnya Vodianoe mengancam logistik Ukraina di Donbas, membuka koridor baru bagi Rusia, dan mengguncangkan kepercayaan sekutu Barat terhadap efektivitas bantuan militer mereka. Pertanyaan kini adalah, apakah Ukraina akan mampu menstabilkan front ini dengan pasukan cadangan yang terbatas? Ataukah ini akan menjadi awal dari serangkaian kekalahan taktis yang mengubah arah perang? Kita akan mengikuti perkembangan ini di episode selanjutnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap waspada, tetap kritis.